Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, kita akan melanjutkan mata kuliah kita, yaitu pertemuan yang kedua dengan tema manusia, agama, dan Islam. Di dalam Al-Quran, konsep pengertian manusia di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama yaitu konsep al-bashar. Yang kedua, konsep al-insan. Yang ketiga, konsep an-nas. Yang keempat, konsep Bani Adam. Dan yang kelima, konsep Abdullah. Baiklah, kita akan rincikan satu persatu tentang konsep-konsep tersebut. Yang pertama, konsep al-bashar. Ini kalau kita melihat di surat Ali Imran ayat 47, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالت رب إني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Artinya, Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan perantara malaikat Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Konsep-konsep tersebut, kalau kita rinci, bahwa konsep al-bashar mengandung pengertian adalah manusia itu adalah anak keturunan Nabi Adam. Bukan seperti yang disampaikan oleh orientalis, yaitu Charles Darwin, yang mengatakan manusia berasal dari kera. Ini Allah SWT di dalam Al-Quran membantahnya, bahwa manusia itu adalah keturunan Nabi Adam. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk fisik. Artinya dia punya raga, punya badannya. Misalnya ya suka makan, berjalan ke pasar, dan ke sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga, manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis lainnya, seperti berkembang biak, beranak misalnya, menikah. Baiklah, yang kedua, yaitu konsep al-insan. Al-insan itu bisa kita artikan mengandung petunjuk adanya kaitan substansial antara manusia dengan kemampuan penalaran. Karena manusia itu diberikan akal pikiran, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian manusia dapat mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dan seterusnya. Karena manusia berpotensi untuk dididik, mampu berkreasi serta berinovasi, dan seterusnya. Sehingga dengan konsep al-insan ini, itulah dasar bahwa manusia itu bisa dididik, berkreasi, dan berinovasi. Kemudian kalau dihubungkan dengan khalifah sebagai penanggung jawab amanah. Karena manusia itu diutus oleh Allah SWT di muka bumi sebagai khalifah. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 72.
Kemudian dihubungkan juga dengan proses penciptaannya yang terdiri dari unsur materi dan non-materi. Itu kalau kita lihat di dalam surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Kita akan melihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan. Kemudian di dalam surat Al-Hijr tadi, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dimaksud dengan bersujud di sini bukanlah menyembah, tetapi sebagai penghormatan. Kemudian konsep yang ketiga itu an-nas. Itu kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Dijelaskan bahwa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Kalau dijelaskan tentang konsep an-nas ini mengandung pengertian, yaitu berhubungan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, harus mengutamakan keharmonisan bermasyarakat. Yang ketiga adalah menunjukkan bahwa manusia harus hidup bersaudara dan tidak boleh saling menjatuhkan. Nah, inilah fungsi an-nas di dalam, atau konsep an-nas di dalam Al-Quran. Saya ulangi lagi, ya berhubungan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Harus hidup bersama orang lain dan harus menjaga keharmonisan di dalam bermasyarakat. Dan harus menjaga persaudaraan, jangan saling menjatuhi satu sama lain. Kemudian yang keempat yaitu konsep Bani Adam. Itu kita lihat di dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kalau kita lihat dari penjelasan di sini, konsep Bani Adam itu mengandung pengertian anak Adam atau keturunan Nabi Adam. Kemudian anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan terjerumus pada bujuk rayu setan yang mengajak kepada keingkaran. Kemudian memanfaatkan semua yang ada di alam semesta dalam rangka ibadah dan mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep Bani Adam. Ini Bani Adam itu adalah anak keturunan Adam. Kemudian dianjurkan untuk hidup berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya lah kalau kita hidup sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu adalah ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Kemudian agar jangan terjerumus pada bujuk rayu setan yang mengajak kepada keingkaran. Dan terakhir memanfaatkan semua yang ada di alam semesta dalam rangka ibadah dan mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu konsep Abdullah, hamba Allah. Kalau menurut Quraisy Shihab, ibadah sebagai pengabdian kepada Allah baru dapat terwujud bila seorang dapat memenuhi 3 syarat. Yang pertama, menyadari bahwa kita adalah milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan segala bentuk sikap dan aktivitas kita selalu mengarah pada usaha untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan selalu mengaitkan dengan restu dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan tujuan penciptaan manusia. Ini kalau kita lihat itu di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnakum min Allah Subhanahu wa taala berfirman ini di dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian yang kedua yaitu khalifah Allah di muka bumi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-An'am 165 yang berbunyi, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.